Rabu 4 Desember 2019 merupakan ulang tahun ke-43 Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM setelah diproklamirkan pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimun, PD. Pada milad GAM kali ini, juga aparat keamanan melarang masyarakat untuk tidak menaikkan bendera bulan bintang karena dianggap masih ilegal. Mengenai teka-teki lahirnya atau munculnya GAM dalam masyarakat masih simpang siur. Para pengamat dan penulis sejarah belum memiliki persepsi yang sama mengenai faktor yang melatari Hasan Tiro memproklamirkan GAM. Gerakan yang pernah eksis seperti Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia atau disebut dengan DITII yang dipimpin Tengku Muhammad Daud Bereh jelas karena kekecewaan kepada pemerintah pusat yang mengingkari janjinya karena harapan penerapan hukum Islam di Aceh tidak direalisasikan oleh Soekarno. Jasa dan kontribusi Aceh yang cukup besar dalam mengusir penjajah sebagai modal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dilupakan dan dikhianati, termasuk memasukkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, menjadi justifikasi yang memperkuat keinginan Tengku Daud Bereh bergabung dengan DITII yang dipimpin Kartosuwiryo dan kemudian membentuk sendiri Republik Islam Aceh. Tetapi faktor sesungguhnya GAM lahir dapat ditemukan dari pernyataan Hasan Tiro dalam berbagai literatur. Asumsi elit politik. Apabila merujuk kepada pernyataan para ahli sejarah, hukum, politik dan sebagainya, faktor yang melatar belakangi GAM muncul ditemukan berbagai asumsi. Ahmad Farhan Hamid dalam bukunya terbitan 2006 pada halaman 7, Jalan Damai Negoro Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh, misalnya menulis bahwa salah satu faktor GAM lahir karena penempatan orang-orang luar Aceh pada posisi strategis di perusahaan kilang minyak terbesar di Aceh, yaitu PT Arun NGR. Ahmad Farhan Hamid menambah, selain alasan tersebut, munculnya GAM terakumulasi oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, termasuk penolakan terhadap Perda Nomor 6 tahun 1966 dan tahun 1968 tentang pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam di daerah istimewa Aceh dan larangan membuat, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan dan menimbun minuman keras. Sementara menurut Abu Jihad dalam bukunya terbitan 2000 halaman 6, pemikiran-pemikiran politik Hasan Tiro mengungkapkan GAM lahir sebagai koreksi atas kezaliman pemerintah Orde Baru terhadap Aceh. Menurut Al-Qaeda dalam bukunya terbitan tahun 2000 halaman 41 yang berjudul Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh mewujudkan negara Islam, menulis bahwa bangkitnya GAM dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang merugikan umat Islam Aceh dan hanya terkesima melihat hasil daerahnya dijarah secara sangat eksplosif oleh pusat. Menurut kesimpulan sebagian elit militer Indonesia seperti ditulis oleh Morizal Hamzah pada tahun 2015 halaman 447 dalam bukunya yang berjudul Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, bahwa proklamasi Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro karena ia sakit hati lantaran gagal menjadi kontraktor pengelola gas alam di Belanglancang, Aceh Utara. Dari keempat asumsi elit Aceh tersebut dapat dijelaskan bahwa GAM lahir karena kekecewaan masyarakat Aceh atas sikap Jakarta yang selalu tidak bijak dengan Aceh yang telah memberikan sumbangsi besar dalam melahirkan NKRI ini. Pemerintah tidak pernah berterima kasih kepada Aceh, baik sebagai penyandang devisa negara terbesar maupun yang telah berjasa atas eksistensinya NKRI. Pemerintah dianggap mengabaikan Aceh, tidak merespon keinginan masyarakat dan tidak menempatkan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun di badan-badan usaha milik negara untuk diisi oleh orang Aceh seperti PT Arun, Exxon Mobil dan lain-lain. Hasan Tiro pernah kecewa kepada pemerintah lantaran tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi kontraktor pembangunan PT Arun. Asumsi-asumsi tersebut tidak fair
apabila tidak memperhatikan alasan Hasan Tiro sendiri sebagai deklarator Aceh Merdeka. Hasan Tiro yang dilahirkan pada 25 September tahun 1925 di Desa Tanjung Bungo, Kabupaten Pidi. Ayahnya bernama Lube Muhammad dan ibunya Pocut Fatimah. Setelah menamatkan sekolah rakyat pada tahun 1931, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Saadah Al-Abadiyah dan tamat tahun 1943. Pada usia 21 tahun, yakni tahun 1946 hingga 1948, Hasan Tiro melanjutkan ke Universitas Indonesia, Yogyakarta dengan konsentrasi hukum internasional. 4 tahun kemudian, yakni tahun 1950, melanjutkan pendidikan di Universitas Columbia Amerika Serikat sambil bekerja di markas besar PBB. Pada 15 Agustus 1958, bergabung dengan gerakan PRRI. Hasan Tiro sempat kuliah di University of Plano, Texas dalam bidang ilmu hukum. Hasan Tiro menikah dengan Dora, seorang gadis muslimah berdarah Iran, kelahiran Amerika pada tahun 1960-an, dan dikaruniai seorang anak laki-laki, Karim Tiro, yang kini seorang profesor sejarah Amerika pada Universitas Shakespeare di Cincinnati, Ohio. Hasan Tiro mulai menggagas Aceh Merdeka sejak tahun 1965 dan tidak pernah berhenti menyuarakan Aceh di berbagai kesempatan dan forum internasional. Setelah diyakini diplomasinya mendapat dukungan internasional, Hasan Tiro pulang ke Aceh dengan meninggalkan kehidupannya yang penuh glamor, dan putra sematawayangnya Karim Tiro yang masih berumur 6 atau 7 tahun demi memperjuangkan kemerdekaan Aceh tiba kembali di Aceh pada 30 Oktober 1976 melalui Pasilok, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi. Pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan ulang tahun kemerdekaan Aceh di Gunung Halimun bersama beberapa tokoh Aceh lainnya. Alasan utama dalam bukunya Masa Depan Politik Dunia Melayu, Hasan Tiro, terbitan 1999, halaman 5-8, mengungkapkan bahwa alasan utama ia memproklamirkan Aceh Merdeka adalah sebagai perwujudan negara sambungan yang pernah kabur sejak Belanda menganeksasi Aceh pada tahun 1873. Bagi Hasan Tiro, sepatutnya ketika Belanda angkat kaki dari bumi Aceh harus menyerahkan kembali kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana Inggris dan Perancis yang menyerahkan wilayah jajahan kepada pemiliknya yang asli. Belanda tidak menerapkan dekolonialisasi terhadap daerah-daerah jajahannya di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam piagam PBB. Belanda hanya menukarkan nama dari Hindia Belanda kepada Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip Injuria Jus Non Oritur, yaitu hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, keadilan tidak dapat berasal dari kejahatan. Belanda tidak memiliki hak menyerahkan kedaulatan negeri-negeri yang pernah dijajah kepada imperialisme Indonesia. Hukum internasional menganut asas ante bellum, artinya kekuasaan kolonial tidak boleh dibubarkan atau ditiadakan. Suatu wilayah kolonialisme hanya dapat dihapuskan dengan cara mengembalikan hak kedaulatan atas tiap-tiap wilayah yang dijajah kepada bangsa asli yang berhak. Pihak kolonial harus menyerahkan kedaulatan bangsa yang pernah dijajah kepada status quo atau melakukan referendum. Dengan alasan-alasan Hasan Tiro tersebut, kiranya dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi semua pihak dan tidak menjadi kesimpulan tendensius dan prejudis dalam melihat resistensi demi resistensi yang terjadi di Aceh.